Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kami masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kami masih diperkenalkan untuk mengisi channel kami SAS Santri Al-Muqri As-Salafi dalam acara podcast. Di kesempatan kali ini di samping kami telah hadir yang mulia Al-Ustaz Khatir yang mana akan mengisi jalannya podcast di kesempatan kali ini. Assalamualaikum ya Ustaz Khatir. Waalaikumsalam Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah baik. Lama tak jumpa kayaknya. Iya Ustaz, zurgiban tasdad hubban ya Ustaz. Iya. Ya, bagaimana dengan keadaan sekarang Ustaz Khatir? Alhamdulillah sangat baik. Ya kami di kesempatan kali ini Ustaz Khatir akan menyanyikan sebuah permasalahan yang kerap di akhir-akhir ini sering bermunculan Ustaz Khatir, sering bermunculan di akhir zaman ini. Permasalahannya adalah tentang sebuah terjadinya bencana alam Ustaz. Terjadinya bencana alam seperti halnya longsor, banjir, gempa bumi dan semacamnya. Apakah benar Ustaz Khatir sudut pandang syariah terjadinya bencana alam seperti longsor, gempa bumi dan lain-lain itu disebabkan dengan adanya gesekan lempengan-lempengan bumi seperti yang ilmuwan itu katakan Ustaz Khatir? Ya Ustaz, membahas tentang sebuah bencana alam yang memang akhir-akhir ini marak terjadi. Iya. Seperti halnya longsor atau banjir bandang. Nah, pertama yang harus sahabat muslim ketahui Ustaz, Iya. bahwasanya ketika suatu desa ini terkena musibah itu sudah ada ketentuan, sudah ada takdir dari Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hajr, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Shadaqallahul azim al-ayah. Dan tidaklah kami membinasakan dari suatu desa kecuali baginya ketentuan yang diketahui. Jadi Allah tidak akan membinasakan suatu desa, tidak akan memberikan bencana bagi mereka, tidak akan memberikan longsor atau banjir bandang dan semacamnya yang memang akhir-akhir ini banyak terjadi di daerah kita sendiri. Nah, ini sudah ada waktunya, sudah ada ketentuan waktunya, sudah memang takdir dari Tuhan. Sudah ada takdir dari Tuhan. Ketika semua bencana yang terjadi di sini memang sudah ada takdirnya, sudah ada catatan di Lauhul Mahfuz. Ada ketentuannya ya, Iya. bahwa daerah ini akan ditimpa sebuah musibah. Iya, Ustaz. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwasanya apa yang beliau katakan, bahwasanya terjadinya sebuah bencana itu ada sudah ketentuan yang memang telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya Ustadz, mengenai faktornya terjadinya bencana tersebut seperti halnya gempa, banjir dan juga longsor, itu apakah dari penelitian ilmuwan seperti halnya ada gesekan, apakah itu yang memang menjadi sebuah faktor utama, apakah ada faktor utama lain secara pandang syariah terhadap terjadinya bencana tersebut? Jika kita membahas Ustaz, membahas bencana, ini menimbulkan satu pertanyaan, satu pertanyaan bagi saya. Apa hubungan dari terjadinya bencana alam dengan apa yang penduduk desa itu lakukan? Iya. Dengan yang penduduk desa di sana itu lakukan. Apa makna dari terjadinya bencana alam, longsor, banjir dan semacamnya? Iya. Dengan hubungannya dengan apa yang mereka lakukan penduduk desa tersebut. Iya. Jadi dalam surah Al-Qasas Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Shadaqallahul azim al-ayah. Dan tidaklah kami membinasakan dari desa-desa kecuali penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Bukan masalah ada satu gesekan Ustaz. Bukan masalah ada lempengan bumi yang bergeser atau ada gelombang yang berputar di dalam laut. Bukan masalah itu. Tapi masalahnya sekarang apa yang penduduk desa itu lakukan.
mereka berbuat maksiat, mereka adalah orang yang zalim. Itu masalahnya. Mereka berzina atau sekarang ini LGBT mau dilegalkan seperti itu. Itu yang menyebabkan terjadinya sebuah kerusakan. Allah mengirimkan merusak membinasakan desa tersebut. Itu alasannya. Ketika mereka seenaknya mencaci Habib, mereka memusuhi para Habib. Nah, itu penyebabnya, Ustaz. Bukan masalah ada lembengan-lembengan yang seperti yang kita bahas tadi. Dan mungkin bisa kita tarik kesimpulan dari sini. Faktor utama dari kerusakannya sebuah desa, dari tumpahnya lautan, dari banjir bandang, longsor, dan yang baru-baru ini adalah erupsi. Mereka terkena erupsi karena aktifnya Gunung Semeru. Mereka terkena erupsi. Jadi kesimpulannya faktor utama dari apa yang mereka terima sekarang ini, banjir bandang dan semacamnya, itu karena ulah mereka sendiri. Mereka zalim. Mereka memungkiri tanda-tanda dari Allah. Mereka berbuat maksiat, mencaci Habib dan sebagainya. Iya. Jadi bisa disimpulkan apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ustaz Khotir mengenai terjadinya sebuah bencana alam yang kerap di akhir-akhir ini bertubi seperti halnya longsor, gempa bumi. Penyebab dan faktor utamanya adalah penduduk desa tersebut yang zalim, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Ustadz, mengenai menurut antum tadi bahwasanya faktor utama terjadinya sebuah bencana alam ini adalah faktornya penduduk desa tersebut, ya. Mungkin ada cara untuk mencegah daripada terjadinya bencana alam sebelum bencana tersebut dikirimkan oleh Allah, sebelum bencana tersebut ditimbahkan pada penduduk desa tersebut. Mungkin ada cara, Ustaz Khotir. Jadi cara untuk menanggulangi musibah, cara untuk mencegah musibah, ya Ustaz. Kita lebih perjelas lagi dengan hadis, di mana ketika seseorang ini berbuat maksiat, satu orang berbuat maksiat, nah ini tidak merembet kepada yang lain. Allah tidak akan mengadab kepada yang lain, karena maksiat seseorang itu cukup orang itu yang diberi diberi azab, cukup orang itu sendiri, satu orang itu tidak akan mengefek pada yang lain, tidak akan merata kepada yang lain. Nah, jadi itu. Nah, lain halnya dengan ketika maksiat-maksiat itu sudah tampak pada mereka, sudah jelas maksiat-maksiat itu jelas pada mereka. Nah, ketika pada sampai ranah seperti ini, Ustaz, jelas maka mereka harus memungkirinya. Dalam artian mereka harus amar ma'ruf nahi munkar. Mereka harus mencegah mereka yang mau berbuat dosa, harus melarangnya, seperti itu. Ketika ada yang mau berbuat zina, harus kita cegah, harus kita sigap mencegahnya. Ketika ada orang yang menghina Habib, kita harus melarangnya. Itu tips atau cara agar kita bisa mencegah terjadinya suatu bencana, terjadinya suatu longsor, banjir bandang dan erupsi semacamnya. Jadi beliau mengatakan bahwasanya cara untuk menolak sebuah bencana hanyalah satu, kata beliau, melainkan amar ma'ruf nahi mungkar di daerah tersebut. Karena beliau mengatakan faktor utamanya terjadinya sebuah bencana alam seperti halnya gempa, banjir dan longsor itu adalah kemaksiatan yang ada pada daerah tersebut. Jadi untuk menolak terjadinya sebuah bencana, beliau menyimpulkan Yang Mulia Ustaz Khotir dengan cara amar ma'ruf. Dikala ada orang yang bermaksiat, kita larang dan tuntun orang tersebut kepada jalan yang benar. Mungkin Ustaz dari antum mengingat saudara muslimin muslimat kita yang ada di luar daerah kita, yang kemarin-kemarin ini terkena sebuah bencana alam seperti halnya gempa, longsor dan banjir. Mungkin ada sebuah pesan, Ustaz, untuk sahabat-sahabat kita. Terlebih dahulu dari kami turut berduka cita, Ustaz, bagi mereka, turut bela sungkawa bagi saudara-saudara kami yang jauh di sana. Memang musibah ini cukup berat bagi mereka. Pesan dari kami, ketika terkena musibah, banjir bandang, erupsi, gempa bumi dan semacamnya, mereka harus sabar dan tabah. Meskipun terlihat simpel, ya Ustaz, tapi dawuh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, merupakan sultan ulama,
yang kami kutip dari Irsyadul Ibad, karya besar dari Syekh Zainuddin Al-Maribari. Ya. Beliau menjelaskan di sana bahwa ketika terkena musibah bukan penyebab dari memperoleh pahala. Iya. Tidak cukup dengan itu. Karena Syekh Izzuddin ini mendahulukan terkena musibah ini bukan suatu kasab bagi seorang hamba saya, seorang manusia, bukan sebuah kasab. Nah, di balik itu perlu garis bawahi bahwasanya terkena musibah ini merupakan takfirudz dzunub. Iya. Meskipun tidak memberikan pahala pada mereka, tapi ini menebus dosa-dosa mereka. Jadi itu kelebihannya. Nah, ketika orang itu sabar, ketika saudara kita ini sabar, mereka tabah dengan apa yang tertimpa pada mereka, nah baru mendapat pahala. Jadi kuncinya itu. Nah, terus mereka dari pesan dari saya lagi, mereka harus mengambil pelajaran dari apa yang terjadi, mengambil peringatan yang apa yang sudah terlewati. Mereka terkena banjir harus lebih mengambil ibrah, mengambil peringatan dari itu. Apa yang kami lakukan selanjutnya dengan apa yang terjadi sekarang ini. Jadi sesuai dengan Pak Tabiru ya ulil absor. Iya, Ustaz. Jadi Ustaz Khotir berpesan kepada saudara muslimin muslimat yang terkena musibah supaya mereka itu sabar menerima musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa-apa yang telah dikatakan oleh Yang Mulia Ustaz Khotir menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah ya. Iya, dan juga bisa menjadikan sebuah wawasan referensi bagi kita semua ya, khususnya kami pribadi Ustaz Khotir. Terakhir dari kami bagi teman-teman muslimin muslimat, kami mohon doanya semoga Yang Mulia Ustaz Khotir masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dipanjangkan umurnya, juga masih bisa tetap aktif dalam mensuarakan ilmu agama, mensiarkan ilmu-ilmu agama, dan juga semoga beliau dipercepat oleh Allah menemukan jodohnya ya Ustaz Khotir, karena beliau katanya ingin segera nikah beliau. Dan juga terakhir dari kami, dikala ada kesalahan dari kami pribadi, baik dari pengucapan, susunan kata, dan juga dari Yang Mulia Ustaz Khotir kami mewakili, selebihnya kata beliau, dikala ada kesalahan dalam ibarah-ibarah yang beliau bacakan atau makna murad dari apa yang beliau sampaikan, dengan hati yang begitu dalam beliau menerima kritik, saran, dan komentar di channel kami. Dan juga dari kami yang selalu menemani Yang Mulia Ustaz Khotir dalam acara podcast di channel SAS Santri Al-Mukri As-Salafi yang merupakan channel kami ya. Akhirnya dari kami, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.